Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan. Saat ini kita boleh memperingati di mana Tuhan memberikan hidupnya bagi saudara dan saya untuk menjadikan hidup kita lebih berharga. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lebih lagi kita mencintai Tuhan, lebih lagi kita mengasihi Tuhan. Jangan pernah kita meragukan kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sebab Engkau menjadikan hidup kami berharga. Dengan Engkau memberikan hidup-Mu Tuhan bagi kami. Pakai hidup kami Tuhan, untuk lebih dan lebih lagi mencintai Engkau Tuhan. Melalui apa yang kami miliki Tuhan, kami memberi yang terbaik, mazmur kami yang terbaik, pujian kami yang terbaik, untuk kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Hanya ini Tuhan, untuk membalas semua kasih-Mu, membalas cinta-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah sembah kami, inilah pujian kami ya Bapa. Kami persembahkan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tak dapat ku selami dalamnya kasih-Mu. Kau berikan hidup-Mu, tebus dosaku. Kau mati bagiku, korbankan hidup-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Tak dapat ku selami dalamnya kasih-Mu. Kau berikan hidup-Mu, tebus dosaku. Kau mati bagiku, korbankan hidup-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku. Tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidup-Mu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku. Tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidup-Mu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Tak dapat ku selami dalamnya kasih-Mu. Kau berikan hidup-Mu, tebus dosaku. Engkau mati bagiku, korbankan hidup-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku. Tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidup-Mu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu.
bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidup-Mu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kau jadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, ini sembah kami, ini pujian kami, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Sikiara laba, sikiara laba, sikiara laba, sikiara laba, sikiara laba. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ini sembah kami. Oh, oh Yesus, Yesus Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak dapat kami balas selain puji dan sembah yang kami berikan kepadamu ya Tuhan. Kami mau lebih dan lebih lagi Tuhan untuk mencintai Engkau, mengasihi Engkau Tuhan, menghargai setiap karya-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini sembah kami Tuhan, ini mazmur kami, ini pujian kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, 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 oh. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh
kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Biar hati kita tetap merindukan Tuhan, sebab hanya pribadi Tuhan yang memberikan kasih yang tulus dalam hidup setiap kita. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus atas anugerah-Mu yang indah. Kami dapat merayakan ibadah Jumat Agung saat ini. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau terus melawat, menjamah kami, dan mengubahkan setiap kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih mengasihi Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini benar-benar merupakan isi hati-Mu, supaya setiap jemaat yang mendengar, setiap kami yang mendengar, kami dapat mengerti dan berikan kami kemampuan supaya kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali hari ini saya dapat menyapa saudara, meskipun kita tidak bertemu secara langsung. Kita melihat lewat HP kita masing-masing, tapi saya percaya tidak akan mengurangi rasa hormat kita, rasa cinta kita kepada Tuhan. Amin. Beberapa hari terakhir ini, sudah hampir sebulan ya, kita diajarkan bagaimana untuk kita menjaga kebersihan. Kita diajarkan dari cara yang sederhana. Sebenarnya hal-hal yang sudah kita tahu seharusnya, tetapi kita diingatkan kembali. Dari cara cuci tangan, kemudian akhir-akhir ini penggunaan masker, juga bagi orang-orang yang keluar rumah, ketika dia pulang ke rumah, dia harus ganti baju, lepas alas kaki sepatunya, dicuci, bajunya dicuci, kemudian dia mandi, dia cuci rambut, dalam keadaan bersih baru dia ketemu dengan keluarganya. Banyak hal-hal yang kita lakukan akhir-akhir ini untuk menjaga kesehatan kita supaya kita tidak terpapar virus corona. Semua orang dengan semangat menjaga kebersihan tubuhnya, supaya dia menjaga, supaya dia tidak sakit dan tidak menjadi orang yang memaparkan atau membawa virus itu ke orang lain. Hal-hal yang kita lakukan ini adalah hal-hal untuk menjaga kesehatan kita secara fisik. Tapi terkadang kita lupa bahwa manusia itu tidak hanya terdiri dari jasmani saja. Ada juga manusia di dalam kita, yang ada di dalam kita yaitu rohani kita. Kita tidak mungkin hanya berfokus pada jasmani saja, karena hal-hal yang rohani itu juga perlu kita bersihkan. Kita jaga kebersihannya. Mungkin saja di dalam diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mungkin saja ada virus-virus amarah, virus-virus dendam, virus-virus iri hati, virus-virus kepahitan, yang seharusnya harus kita buang, kita musnahkan, kita bersihkan. Supaya apa? Supaya tubuh kita sehat. Rohani kita sehat. Jadi kita tidak hanya jasmani saja yang kita perhatikan dan kita menjadi sehat, tetapi juga manusia rohani kita yang harus kita jaga kebersihannya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita membersihkan manusia rohani kita dengan cara yang sederhana. Sama seperti halnya dengan cara mencuci tangan. Mencuci tangan sudah semua dari kita sudah tahu.
Dari dulu sebelum virus corona ini menjadi besar, beritanya menjadi besar, orang-orang mencuci tangannya. Tapi sebenarnya dari dulu kita sudah harus tahu mencuci tangan. Setiap kita, setelah kita sampai di rumah, kita harus langsung cuci tangan. Tetapi sering kita tidak lakukan. Hal yang sangat sederhana, sama seperti yang kita bahas hari ini. Hal yang sangat sederhana, tetapi seringkali kita lupa dan seringkali kita tidak mau melakukannya, yaitu mengampuni. Dan di Jumat Agung ini, kita akan belajar mengampuni dari yang Maha Pengampun, yaitu dari pribadi Yesus. Kita akan lihat di dalam Alkitab, di dalam kisahnya menjelang Tuhan Yesus disalibkan, siapa-siapa saja orang-orang seperti apa yang Tuhan ampuni. Dan ketika kita belajar untuk mengampuni seperti yang Yesus lakukan, kita akan tahu siapa saja yang harus kita ampuni. Mari kita lihat, kita ingat lagi tentang Yudas Iskariot. Kita tahu bahwa Yudas Iskariot disebut orang sebagai pengkhianat. Bapak, Ibu, Saudara, Yudas adalah salah satu dari murid Yesus yang Tuhan percaya sebagai bendahara. Jadi dia bertugas untuk memegang uang kas. Orang yang diberikan kepercayaan, orang yang dipercaya oleh Yesus, ternyata bisa loh mengkhianati Yesus. Kalau kita berada di dalam posisi itu, orang yang kita percaya, orang yang kita berikan kepercayaan lebih dibandingkan yang lain, tiba-tiba melakukan sesuatu yang menyakiti kita. Kira-kira Bapak, Ibu, Saudara bisa mengampuni? Kita lihat yang Yesus lakukan. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Yudas maju ke depan. Dia mencium Yesus dan sebelumnya Yesus menyapa, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Yesus berkata, "Teman." Yesus tidak berkata, "Hai pengkhianat," atau berkata, "Hai kamu yang jahat, yang telah menyakiti aku." Tidak. Yesus katakan, "Hai teman." Kalau orang mengatakan teman, di dalam hatinya, apakah ada kepahitan dan kebencian? Tidak. Itu yang Yesus lakukan. Kalau kita di dalam posisi, kita benar-benar percaya kepada orang, memberikan kepercayaan kepada seseorang, dan kita percaya lebih kepada seorang itu, dan orang itu tiba-tiba menyakiti kita. Kita belajar dari Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Mengampuni. Setelah Yudas Iskariot, kita akan belajar dari Petrus dan murid-murid yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu kisahnya di dalam Alkitab, yang nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri di rumah. Yesus mengajak Petrus dan dua murid lainnya untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus tidak mengajak semuanya. Tuhan Yesus mengajak beberapa orang saja. Orang yang sehari-hari ada bersama dengan Yesus. Orang yang sehari-hari di kebiasaan sehari-hari, setiap hari makan, mengajar, belajar, terus berkeliling bersama-sama dengan Yesus. Orang yang Yesus percayai juga. Orang yang Tuhan pilih secara khusus juga. Orang yang sehari-hari bersama kita, kita anggap sebagai orang yang akan mendukung kita, akan mensupport kita saat kita menjadi lemah. Atau saat kita mengalami suatu kejadian yang luar biasa, kita lagi down, kita lagi depresi, kita mengharapkan orang-orang yang ada di sekeliling kita itu yang mendukung kita. Dan pada saat itu, Yesus merasakan gentar dan sedih. Bapak, Ibu bisa bayangkan, apa sih sebenarnya yang diinginkan? Pasti dukungan dari orang-orang yang dikasihinya. Yesus cuma mengajak berdoa bersama-sama. Tetapi, apa yang terjadi? Mereka tidur. Lalu Yesus datang lagi kepada mereka dan membangunkan mereka. "Ayo, berjaga-jagalah dengan aku. Berdoalah.
Kemudian Yesus pergi lagi, Tuhan Yesus berdoa. Dan ketika Yesus kembali, dilihat mereka lagi sedang apa? Tidur. Kemudian Yesus berdoa lagi, sesudah Yesus kembali lagi, mereka masih tidur. Yesus membangunkan mereka dan berkata, ya ini kalau ini sudah saatnya kamu istirahat. Ada kemarahan di dalam Yesus? Tidak ada. Padahal saat itu adalah situasi di mana Yesus butuh seperti dukungan, sama seperti kita. Kadang-kadang kita merasa pada saat kita mengalami kesedihan, kita mengalami suatu permasalahan, kita mengharapkan ada orang-orang di sekeliling kita yang mendukung kita. Tapi kenyataannya adalah berlaku sebaliknya. Mereka tidak mendukung kita. Apa yang akan saudara lakukan? Marah, dendam, kecewa. Tapi kita belajar dari yang Yesus lakukan. Yesus mengampuni mereka. Kemudian setelah Yudas, ada Petrus dan murid-muridnya, ada juga para pemimpin agama, orang-orang Farisi, para pemimpin-pemimpin saat itu. Seharusnya kalau secara logika kita berharap bahwa pemimpin-pemimpin adalah orang-orang yang bisa mengayomi kita. Jadi saat kita mengalami masalah, mereka bisa mengayomi kita. Dan apa yang terjadi dengan Yesus? Mereka adalah orang-orang yang menjerumuskan, menjatuhkan Yesus. Apakah Yesus marah? Apakah ada di Alkitab tertulis Yesus marah dan mengutuki mereka? Tidak ada. Hari-hari ini kalau saudara mengalami sesuatu yang mungkin membuat saudara kecewa dengan pemimpin saudara atau orang-orang yang saudara anggap sebagai teladan, saudara merasa kecewa, saudara merasa marah, kita belajar dari Yesus. Yesus mengampuni. Kemudian ada juga orang-orang yang lewat, masyarakat yang menyaksikan kejadiannya, yang mereka sebenarnya adalah orang-orang yang tidak kenal Yesus, dan Yesus tidak kenal mereka secara pribadi. Tapi mereka terbawa suasana, mereka ikut mengolok-ngolok, mereka menghina, mereka mencaci, bahkan mereka meludahi Yesus. Orang-orang yang tidak kita kenal bisa saja menyakiti kita. Mereka yang kita pikir mereka tidak tahu apa-apa dan seharusnya tidak ikut turut campur dalam permasalahan kita, mereka bisa ikut campur. Bagaimana menghadapinya? Sekali lagi kita belajar dari Yesus. Yesus mengampuni. Yesus tidak hanya mengampuni saudara, tapi dia juga mendoakan mereka. Saat menjelang kematiannya, Tuhan Yesus katakan, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, kita tidak akan pernah lepas dari apa yang namanya gesekan, karena kita hidup bersama-sama dengan sesama manusia. Kecuali kalau kita hidup di hutan sendirian, saudara mungkin tidak perlu mengampuni, karena siapa yang diampuni? Nggak ada manusia lain. Tapi kita hidup di dunia, kita hidup bersama-sama orang banyak. Orang dengan berbagai karakter, orang dengan berbagai sifat. Mereka selalu ada potensi untuk menyakiti saudara. Bisa dengan sengaja atau bahkan tidak sengaja. Atau mungkin saudara merasa sensitif sendiri, bisa saja terjadi dan membuat hati saudara luka. Tapi kita kembali lagi dari apa yang diajarkan Yesus. Ingat semua peristiwa yang Yesus alami sebelum Yesus disalibkan. Yesus mengampuni. Seberapa besar dosa kita, seberapa besar kesalahan kita, Yesus mengampuni. Mengapa kita harus mengampuni? Kalau saudara mengatakan bahwa saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan, saudara adalah orang yang pengikut Kristus, buktikan. Kalau saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan dan saudara berkata bahwa aku adalah pengikut Kristus, melakukan apa yang Kristus lakukan. Ini loh yang Yesus lakukan. Dia mengampuni. Bagaimana saudara? Saudara mau mengampuni? Tunjukkan kita punya kasih. Kita punya kasih yang berbeda. Karena ada Yesus, ada Roh Allah di dalam diri kita. Kasih yang terbesar sudah kita terima dari Yesus. Saatnya saudara membagikan
kasih itu pada dunia. Tidak peduli seberapa sakitnya kita mengalaminya, percayalah, kasih itu bisa mengubah segala sesuatu. Ampuni mereka, maafkan mereka. Kita pun bukan manusia yang bisa bebas tidak berbuat salah, tidak. Kita pun bisa menyakiti orang lain kok, entah dengan sengaja atau tidak sengaja. Kalau saudara bisa menyakiti orang lain dan saudara diampuni, kenapa saudara tidak mau mengampuni? Apalagi kita berkata bahwa aku adalah orang yang mengasihi Tuhan. Roh Allah ada padaku. Kenapa saudara tidak mau mengampuni? Kalau kita sudah mau mengampuni, hasilnya apa? Kita menjadi dekat dengan Tuhan. Karena yang memisahkan kita dengan Allah adalah dosa kita. Kalau hati kita penuh dengan dendam, kepahitan, amarah, pasti kita akan jauh dari Tuhan. Kita tidak akan bisa merasakan sukacita bersamaan dengan kita merasakan dendam dan amarah. Percaya saudara, lepaskan pengampunan itu. Nanti sukacita, damai sejahtera akan hadir dalam diri saudara semuanya. Dan saudara akan bersyukur sekali karena saudara sudah mengampuni. Mengampuni juga membuat kita menjadi sehat secara jasmani. Beberapa bulan lalu, saya tidak pernah terfikir kalau saya itu akan mempunyai tekanan darah saya akan tinggi. Karena selama saya hidup, nggak pernah, lebih dari 120 tidak pernah. Tapi pada beberapa bulan lalu ada berbagai masalah yang mungkin saya merasa saya tidak memikirkan. Tapi mungkin di bawah alam sadar itu mempengaruhi kehidupan saya. Tiba-tiba saya merasa gampang sakit, gampang pusing. Sampai suatu hari ketika saya sudah siap-siap mau ke sekolah, saya pusing sekali. Kemudian saya istirahat, saya tidur lagi dan sepanjang hari itu kepala saya sangat sakit. Malamnya suami saya bilang, coba dites tekanan darahnya. Saya bilang, oh enggak mungkin. Karena saya merasa bahwa selama ini tekanan darah saya tidak pernah di atas 120. Dan hasil lab berapa bulan sebelumnya semuanya bagus. Tapi suami saya bilang, coba dites dulu. Akhirnya dites di tekanan darah saya kaget. Ternyata menunjukkan angka 162. Loh, kok bisa gini? Salah ini mungkin alatnya. Saya bilang gitu sama suami saya. Kemudian dia tes ke dirinya. Enggak, ini aku juga segini. Normal ini. Kemudian saya dicek lagi. Meningkat menjadi 168 karena mungkin saya tegang dan takut. Loh, kok jadi tambah naik? Kemudian saya coba tenangkan diri, saya tes, tapi di dalam diri saya semakin deg, takut ya saudara ya. Dites lagi, meningkat lagi 173. Saya semakin bingung, loh kok bisa seperti ini? Jadi beberapa hari itu tekanan saya di atas, sampai malam anak-anak tidur, saya cuma bisa menyembah Tuhan. Saya bilang, Tuhan berikan saya kekuatan. Kalau saya marah, kalau saya dendam, kalau saya jengkel, Tuhan tolong cabut. Tidak turun juga. Sampai suatu hari, saya mengikuti ibadah, saya duduk di belakang bersama Ibu Gembala dan Bapak Gembala. Pada saat pujian, saya sudah hampir tidak kuat, Bapak Ibu Saudara. Cuman saya paksakan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong, aku ini mau memuji menyembah Tuhan. Padahal kaki saya sebenarnya sudah dingin semua, saya sudah gemetaran. Saya pegang meja, saya coba untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh karena saya pikir saya ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara tahu, ketika firman disampaikan, hamba Tuhan yang bilang, jangan berpikir macam-macam, ampuni. Sampai saya digoda sama Bapak Gembala, makanya jangan mikir banyak-banyak, terlalu dipikirin nanti pusing. Kemudian saya dalam hati saya bilang, Tuhan ampuni saya dan mampukan saya supaya saya bisa benar-benar mengampuni,
sekedar di mulut saja. Tapi mungkin di mulut saya bisa mengatakan mengampuni, tapi di dalam hati saya belum tentu. Saya bilang sama Tuhan, tolong Tuhan. Dan seketika itu juga mujizat terjadi. Kaki saya tiba-tiba merasa hangat dari yang tangan, kaki merasa dingin, tiba-tiba merasa hangat. Kemudian saya merasakan tubuh saya menjadi lebih enak. Sampai di kamar saya cek tekanan darah saya sudah turun langsung menjadi 140. Padahal berhari-hari dikasih obat tidak turun-turun, tetap di atas 160. Saya bilang, Tuhan mampukan saya nggak mampu tanpa Tuhan. Dan keesokan harinya juga semakin normal, turun kita cek di lab 130 dan semua keadaan membaik. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita konsen kepada kebersihan kita secara fisik, secara jasmani, mari hari ini kita perbaiki, kita bersihkan hati kita dari virus-virus yang secara rohani yang menggerogoti, menghilangkan damai sejahtera kita. Mari kita jaga hati kita, lepaskan pengampunan kepada siapapun. Ada beberapa ayat untuk saya tutup dalam ibadah Jumat Agung hari ini ya. Saya bacakan pada saudara. Ini adalah perkataan Tuhan, ini adalah firman Tuhan. Yohanes 13 ayat 15 sampai 17. Jadi jangan katakan tidak mampu ya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Itu di ayat 17, kita lihat di ayat 15-nya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Tuhan sudah memberikan teladan, dia juga sudah pasti akan memberikan kemampuan bagi kita. Dan Tuhan katakan, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jika saudara mau mengampuni, maka saudara akan menjadi orang yang berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah mulai saat ini kami mau melepaskan pengampunan kepada siapapun Tuhan, orang-orang yang mungkin menyakiti kami. Akibat kami tidak mau hidup di dalam hati yang kotor, hati yang penuh dendam, amarah, sakit hati, kepahitan. Kami mau menjadi orang-orang yang berbahagia, yang sehat Tuhan. Melalui Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati kami, memampukan kami, supaya kami dapat melepaskan pengampunan itu. Kami mengasihi mereka Tuhan, kami mengasihi mereka. Kami percaya Tuhan, Kau akan berikan kemampuan bagi setiap orang yang saat ini berdoa kepadamu. Biarlah Roh Kudus Engkau yang memampukan selalu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sanggup untuk melakukan
Kinaramase, Yaramadoramace, Yaramase. Haleluya. Dengar bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku tuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Mari kita pecah-pecahkan. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Koramata karamasi. Bukankah roti yang sudah kita angkat dan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan dengan iman percaya dalam nama Yesus. Mari angkat cawan yang berisi air anggur dengan tangan kanan ke atas sebiting kapaknya. Haleluya. 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 Kinaramase. Yaramaso. Kinaramase. Haleluya. Demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Koramataramasi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang sudah kita angkat dan di dalamnya berisi air anggur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara, kita semua. Haleluya. Kata saya, engkau sudah mau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, katakan kepada jiwamu, tunjuk dirimu. Hai jiwaku, hai jiwaku, hai jiwaku, percayalah, Roh Kudus yang ada di dalam engkau sanggup memampukan, menguatkan engkau, menopang engkau. Tetap teguh di dalam Tuhan. Percayalah, Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kita. Roh Kudus senantiasa menuntun kita, membimbing, menyertai, bahkan ada di dalam kita. Sebab itu, hormatilah Roh Kudus dalam hidupmu. Percayalah, Roh Kudus sanggup melakukan perkara yang besar. Roh Kudus sanggup berbuat mujizat. Yang percaya katakan bersama saya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kasih setiamu lebih dari
bersama-sama buka kedua tangan kita. Jangan tunduk, tapi tengadah ke atas, percaya Yesus yang kita sembah, Dia sanggup menolong, mengcovery, memberkati, memulihkan kita. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, kuduskan hamba-Mu, kuduskan tangan hamba-Mu. Saat ini hamba angkat tangan ke hadapan hadirat-Mu untuk menerima berkat daripada Engkau dan untuk memberkati jemaat-Mu, mereka yang sudah mendengar akan streaming ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, hamba-Mu tidak ada apa-apanya, tapi hamba percaya otoritas dan wibawa surga atas hamba-Mu. Dan saat ini hamba bertindak di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, percayalah bahwa engkau pasti diberkati, engkau pasti dipulihkan, dan engkau pasti dilindungi. Engkau pasti berhasil, tidak menjadi ekor tapi jadi kepala, tidak turun tapi naik. Apa yang kau kerjakan berhasil, apa yang kau kerjakan diberkati, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Asalkan kau menjadi pelaku firman Tuhan, lebih lagi menyintai Tuhan, dan belajar pekakan tuntunan Roh Kudus, hidup dalam kekudusan, dan menjadi tidak meremehkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan bersama saya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.